يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الطلع والثقلين والفريق طيب الأرض وبالآدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل نور بلا أفضل مغترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا ونخصهم آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا والمشايخنا والمعلمين ولمن أحب إلينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah sekalian, ayat berapa? 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم ها antum itu ketemu dengan alif jadi dalam satu kalimat mat wajib muttasil. Berapa ketukan? 5 ketukan. Tapi kalau diaslikan kalimatnya ini enggak jadi mat wajib sebenarnya, mat tabi'i. Karena ha antum itu terdiri 2 kalimat sebenarnya. Hadza antum. Ya. Hadza antum. Ha itu mubtada, antum khobarnya. Hadza antum. Inilah kalian semua. Cuma ditulis jadi ha antum. Itu kaitannya dengan ilmu balaghah. Ya. Ilmu balaghah kaitannya. Jadi biar memperindah kalimat. Nanti itu sampai ilmu balaghah udah tinggi itu. Jadi ha antum itu berasal dari kalimat hadza antum. Inilah kalian semua. Ha antum, karena di sini ditulisnya seperti itu jadi mat wajib muttasil. Asalnya kayak begitu. Kalimatnya terdiri dari 2 kata. Hadza antum. Kenapa? Hadza juga terdiri dari 2 kalimat. Ha dan za. Za itu yang baru kita pelajari Pak Usman. Salah satu zu, za, zu. Zu apa zu? Zu. Apa Samsul? Zu apa? Hah? Asmaul khamsah. Betul. Zu salah satu bagian dari asmaul khamsah. Ya. Abuka, akhuka, zu, hamu di antaranya. Za, zu itu asmaul khamsah. Isim-isim yang 5 belum dijelasin tapi udah ya. Jadi haula'i, ha antum haula'i, haula'i, haula. Ha juga asal kata dari haza, ulaika. Ulaika itu terdiri dari 2 kalimat, ula dan ka. Jadi haza ulai.
Hadza ulai. Terdiri dari kalimat itu. Disambung jadi haula. Ula mereka. Ya, ulaika mereka itulah. Kalau tambah kaf. Ha antum haulai. Inilah kalian semua. Haula adalah mereka-mereka. Jadaltum yang kalian telah berselisih, bermujadalah anhum. Kita masih tajwid ya. Ha antum, ha adalah mad wajib muttasil. Antum nun ketemu ta adalah ikhfa. Haula ha adalah mad wajib muttasil juga. Kemudian ulai lai sama juga mad wajib muttasil, satu kalimat. Jadaltum ja ada matobi ya. Jadaltum tumnya jadi mim mati ketemu ain idhar syafawi. Izhar syafawi. Anhum nun mati ketemu ha izhar, dibaca jelas nunnya. Ada berapa huruf izhar? 6. Salah satunya ha. Di antaranya adalah alif, kemudian ain, kemudian apa lagi? Kha, kemudian ha. Ya. Ada 6. Apabila ada nun mati ketemu yang 6 itu adalah dibaca izhar, jelas. Fil hayat anhum hum mim mati ketemu fa, izhar juga. Izhar syafawi. Mimnya terbaca jelas di bibir. Ya. Maksudnya mimnya dibaca jelas. Mim itu huruf bibir. Izhar syafawi. Kemudian fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya alif lamnya al hayat alif lam koma haya ya-nya matobi. Ya. Fil hayatid dunya. Kemudian ad-dunya alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian ada nun mati ketemu ya. Ini pengecualian ya. Bukan izhar, bukan idgham diguna bukan. Tapi dibaca izhar, ini pengecualian. Dibaca izhar nunnya. Tapi bukan izhar. Bukan izhar. Ini pengecualian. Ini salah satu dunia itu salah satu ya apa namanya? Kalimat goribah. Ya. Ya apa Bang Samsul? Izhar apa? Izhar apa? Izhar ikon bukan. Jadi ini izhar ya disebut izhar mutlak ya bisa juga. Di dalam tajwid tuh itu disebut ya kalimat goribah. Kalimat-kalimat asing. Asing, kalimat-kalimat asing, nanti kalimat-kalimat yang di luar daripada teori, bacanya tidak sebagaimana teori. Nun mati ketemu ya biasanya idgham bigun. Nah, ini tidak pengecualian. Jadi dibaca jelas izhar dunya. Fil hayatid dunya. Kemudian famai, nah baru nun mati ketemu ya, baru idgham bigun. Nah, sebelumnya ada tanda qaf, lam dan alif. Jadi tanda itu bacaan al-wuquf aula. Berhenti lebih utama. Famay yujadilullah, maka famay yujadilullah idgham bigun. Yujadil daja matobi. Lafzul Allah dibaca tafkhim. Anhum nun mati ketemu ha anhum di situ mim mati ketemu ya izhar syafawi. Yaumal qiyamati alif lamnya alif lam komaliyah. Qiya ya-nya matobi panjang, dibaca panjang. Mim mati ketemu mim idgham mimmi. Jadi mim ketemu mim idgham mimmi. Cara bacanya ya mimnya diidghamkan, dimasukkan ke mim yang kedua. Di mim yang kedua ada jeda, ada proses waktu. Paling tidak durasinya 2 ketukan. Lebih boleh.
amman yakunu alaihim wakila amman yakunu alaihim wakila. Coba baca. Jadi mim ketemu mim adalah idgham mim. Kok mim, jangan terburu-buru di mim yang keduanya. Ya, ditahan. Ammai. Nah, mainya di situ nun mati ketemu ya. Idgham bigun. Sama juga idgham biguna, jangan terburu-buru. Ya, digunah, dilagukan di situ dianya. Ammai yakunu alaihim wakila. Ayo. Yakunu, kunya matobi alaihim, him mim mati ketemu waw idhar. Wakila, wakikinya matobi wakilan sebenarnya pendek, jadi dibaca panjang, dibaca mat karena mat iwat litan. Setiap huruf yang berbaris an tanwin fathatain dibaca mat, dibaca panjang. Wakilan jadi wakila. Mukminan mukmina. Kalau diwakafkan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ wakaf di situ jadi panjang. Musliman jadi muslima. Wakilan wakila, baca panjang. Hukum bacanya apa? Mat iwad lid tanwin. Wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'an wa man nun mati ketemu ya. Gombi gunnah. Wa man ya'mal su'an mat wajib mut. Su'an di situ tanwin ketemu alif. Izhar dibaca izhar. Ya, karena alif salah satu huruf izhar. Kemudian au yadlim nafsahu matsilah qasirah. Hu adalah matsilah qasirah. Summa yastaghfirillah. Summa mim bertasydid tajibugun. Yastaghfirillah. Lafzul Allah dibaca tarkik. Yajidillaha. Lafzul Allah dibaca tarkik. Ghafurur rahima. Ghafufunya matobi'i. Ghafuran. Kemudian fathatain ketemu ra. Idgham bila gunnah. Jangan ditahan di huruf ra keduanya. Enggak boleh ghafurur. Jangan. Ya. Enggak lama-lama di situ. Cuma satu ketukan aja. Ghafurur rahima. Ya. Ghafurur rahima. Ayo. Rahiman, rahihinya matobi. Rahiman jadi rahima, jadi panjang karena mat iwad ditan. Wa may yaksib nun mati ketemu ya idgham bigun. Wa may yaksib di situ ada baknya bersukun qalqalah. Isman fa innama isman ada fathatain tanwin ketemu fa ikhfa fa innama gitu nun bertasydid tajibugun. Ada dua berarti tajibuguna, nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara bacanya dilagukan di situ. Wajib gunnah. Fa innama ayo. Fa innama ayo. Dilagukan wajib gunnah. Ma-nya di situ fa innama, ma-nya matobi
yaksibuhu hu masilah qasira ala matobi nafsihi hinya masilah tapi sebaiknya waqaf di situ karena ada tanda bacaan qaf, lam dan alif. Al-wuqufu aula. Ya. Artinya al-wuquf berhenti lebih utama. Wa kana Allahu wa ka-nya matobi lafzul Allah dibaca aliman hakima aliman idhar tanwin ketemu hakima tobi hakiman jadi hakima matiwat lit tanwin. Itu 3 bacaan dari segi aspek tajwid yang kita baca. Kita lihat tafsir coba. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Inilah kalian semua. Kalian semua di sini siapa maksudnya? Coba lihat tafsir. Ha antum haula'i ay antum ya qaum tu'mah. Hai kalian semua, inilah kalian semua, maksudnya kaum Tu'mah. Siapa Tu'mah? Tu'mah bin Ubairik, yaitu orang Madi dari suku Ansor, dari Bani Zofar, orang munafik di zaman Nabi dari orang Madinah yang telah mencuri harta milik Qatadah, tetangganya sekaligus pamannya, yang kemudian harta itu dititip ke orang Yahudi, Zaid bin Na'man. Kemudian tertuduhlah orang Yahudi, dituduh oleh Tu'mah ini, dia yang mencuri, dia yang nitip hartanya, dia nuduh orang Yahudi, dia tuduh sebagai pencuri. Maka dibawalah sengketa itu ke Rasulullah, dan Rasulullah hampir memutuskan Yahudi bersalah, mau dipotong tangannya. Langsung turun ayat yang kemarin udah kita baca. Inna anzalna ilaikal kitab fil haqqi litahkuma bainan nas fima araqallah. Itu turun ayat itu terus sampai 3 ayat. Ha antum haula, inilah kalian semua hai kaum Tu'mah, orang munafik. Tu'mah dan kaumnya dari Bani Zofar, orang Madinah, kaum Ansor. Jadaltum anhum fil hayatid dunya, kalian telah berselisih tentang kehidupan dunia. Ya itu tadi pencurian, itu kan kehidupan dunia, harta kehidupan dunia. Kemudian fama yujadilillah anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Maka siapakah yang akan berselisih kepada mereka nanti pada hari kiamat? Atau tetapi siapakah yang akan menentang Allah gitu? Bermujadalah kepada Allah. Fama yujadilillah, akan tetapi siapakah nantinya akan menentang Allah pada hari kiamat? Amma yakunu alaihim wakila. Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah nanti? Bunyi ayatnya kayak begitu. Jadi ha antum haula'i jaldaltum anhum fil hayatid dunya, maksudnya adalah di sini kaum Tu'mah. Hei kalian semua kaum Tu'mah, hari ini kalian telah berbuat mujadalah, berselisih, menentang kepada Allah pada hari kiamat, menentang kepada Allah tentang kehidupan dunia ini. Maka siapakah nanti menentang Allah pada hari kiamat? Dan siapakah nanti yang akan memiliki pelindung selain Allah? Nah itu secara terjemahan kayak begitu. Kalau tafsirnya, famay yujadilillah anhum yaumal qiyamah inda ta'zimihim. Barang siapakah yang nanti menentang Allah pada hari kiamat saat mereka diazab karena berbuat khianat, menuduh tanpa kebenaran, melempar kebohongan kepada orang lain.
Ya, tu'mah kan begitu. Jadi dia telah melempar kebohongan kepada orang lain. Memindahkan kesalahan dia kepada orang lain. Maka hukumannya adalah fama yujadilillah anhum yaumal qiyamah. Siapakah nanti yang bisa menentang Allah pada hari kiamat? Dan siapakah nanti yang menjadi penolong ketika Allah memutuskan satu perkara? Makanya kita disuruh beriman kepada hari akhirat. Jadi saat kita tidak mendapatkan pengadilan dunia, tapi nanti tidak akan lepas orang itu dari pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia ini sandiwara, pengadilan akhirat enggak pernah bersandiwara. Karena wallahu khairul hakimin. Allah itu sebaik-baik hakim. Kalau di dunia ini hakim bisa disogok, Allah sebaik-baik hakim. Jadi ayat ini adalah bagian dari keimanan yang harus tertanam dalam diri kita. Tentang kebenaran hari kiamat, tentang bagaimana kepastian nanti hari kiamat, seseorang tidak akan satupun yang dianiaya oleh Allah kalau dia mendapatkan kebaikan. Kebaikannya tidak dikurangi, perbuatan zalimnya tidak akan ditambah. Sesuai kadar perbuatan dosanya dia. Allah Maha Adil. Orang yang tidak mendapatkan haknya di dunia, maka nanti akan mendapatkan haknya di akhirat. Orang yang keadilannya terampas di dunia, maka dia nanti akan mendapatkan keadilan akhirat. Itu. Ayat ini memberikan makna kayak begitu jamaah. Bapak rahimakumullah. Ya. Kemarin juga udah jelas ayat sebelumnya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kemarin kan begitu ayat sebelumnya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum itubayituna ma la yarda minal qaum. Mereka semua ya, berusaha bersembunyi dari manusia. Tu'mah dan kaumnya berusaha mengelabui manusia. Ikhfa, bersembunyi, mengelabui, membohongi manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tidak akan mampu bersembunyi nanti pada Allah, sama Allah. Ya, akhirnya Allah ungkapkan itu kebohongan itu. Turun wahyu yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang kebenaran. Ya, orang Yahudi itu membela diri bahwasanya tidak bersalah. Barang itu sekedar titipan. Nah, itu juga ayat yang kemarin kita bahas juga bagian dari akidah kita, tauhid kita yang harus tertanam dalam diri kita. Bahwasanya kita hidup itu pengawasan itu Allah yang terpenting. Allah selalu mengawasi kita. Orang tuh yastakhfuna minan nas, yastakhfuna minan nas. Boleh jadi dia bisa lari dari pengawasan manusia. Tapi wala yastakhfuna minallah. Tapi enggak bisa lari dari pengawasan Allah. Ayat sebelumnya begitu. Nah, kalau ayat ini antum haula'i jaldaltum anhum fil hayati dunya. Boleh jadi kalian semua sekarang ini sedang berselisih dalam kehidupan dunia. Berargumentasi. Seolah-olah yang paling canggih memiliki pandangan itulah yang benar. Tapi faktanya salah. Pintar ngomong, pintar memberikan pandangan, padahal faktanya salah. Kan begitu. Ya. Dalam hadis Nabi itu permasalahan tu'mah itu sampai Nabi bilang begini. Wa innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Fa in qadaitumul khata. Seandainya aku menyelesaikan masalah kalian ternyata salah. Wa man akhidun haqqun alaihim. Barang siapa yang mengambil haknya kepada orang yang aku putuskan salah padahal aku salah, maka sesungguhnya berarti dia telah mengambil qit'atun minan nar, mengambil bagian dari api neraka. Jadi Nabi sampai ngomong begitu, aku manusia biasa, innama ana basyarum mislukum. Kalau keputusanku salah, tapi orang yang aku menangkan ternyata dia adalah salah. Atau orang yang aku membuat salah ternyata dia benar. Dia nggak mengambil kebenarannya itu kepada orang yang aku vonis benar. Diambil gitu kan. Gak redha terhadap keputusan Nabi. Sekalipun Nabi salah. Kata Nabi tetap qit'atun minan nar. Itu bagian dari api neraka. Maka dari sini menjadi sumber hukum Pak, dalam agama. Kalau kita itu duduk menjadi terdakwa dalam sebuah pengadilan. Selama hakimnya adil. Selama jaksanya adil. Selama dia itu memutuskan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada intrik,
nggak ada riswah, nggak ada suap, nggak ada apa-apa pokoknya. Dia berdasarkan aturan yang ada dan naluri insting tentang keadilan, kebenaran. Tapi keputusannya salah. Keputusannya salah. Kita sebagai terdakwa, ya, yang sebenarnya benar diputuskan salah, itu tetap harus menerima. Terima. Kenapa? Karena orientasi kita hidup tuh akhirat. Apa? Dalam fikih itu ada bab namanya bab qadiyatul hakim, keputusan hakim. Dalam fikih itu ada. Setelah bab iktisad, bab ekonomi ada bab namanya qadiyatul hakim, bab keputusan hakim. Jadi seorang muslim itu ketika hakim sudah memutuskan, selama hakim itu adalah orang yang adil, tapi keputusannya salah. Dia memutuskan ke kita itu salah sebenarnya. Saya enggak begini, tapi diputuskan begitu. Maka harus kita terima. Ya, setiap hukuman yang kita terima di dunia saat itu bernilai pahala oleh Allah. Ya, sehari misalnya kita diputuskan dikurung misalnya sebulan, maka sehari itu mendapatkan pahala, kita balasan dari Allah. Begitu. Tapi kalau kita salah, memang salah, diputuskan dihukum sebulan misalnya, maka satu hari itu sebagai penghapus dosa kita. Kalau kita benar, tapi diputusin salah, satu hari itu dihitung pahala. Tapi kalau kita ini orang yang salah, terus mendapat hukuman, kita redok, kita ikhlas, gua udah salah, gua dihukum nggak apa-apa dah. Dia tobat kepada Allah atas perbuatan salahnya, tapi dijalanin hukuman itu dengan ikhlas, maka setiap hukumannya itu adalah menghapus dosa dia, perbuatan salahnya. Jadi Islam sampai mengatur sedemikian hebatnya. Ketika seseorang dia tersumbat keadilannya di dunia ini. Sesungguhnya apa kata Allah? Bahwasanya keadilan akhirat itulah yang lebih sejati. Itu makna ayat famay yujadilullah anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Siapa di antara kalian yang nanti bisa menentang Allah pada hari kiamat? Amma yakunu alaihim wakila. Siapa di antara kalian yang nanti bisa menolong ketika Allah sudah memutuskan perkara seperti ini? Itu makna ayatnya kayak begitu, Pak sekalian. Kemudian ayat selanjutnya atau tafsirnya kita lihat ya. Amma yakunu alaihim wakila amman zallazi yakunu hafizan lahum min azabillah. Siapakah yang nanti akan menjadi orang yang menjaga, orang yang melindungi lahum min azabillah bagi mereka dari azab Allah pada hari kiamat nanti. Terus ayat selanjutnya wa may ya'mal su'an. Ini ayat ini hafal. Dihafal coba ayat yang 110 ini. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Wa man, dan barang siapa ya'mal. Ya. Ya'mal ini fi'il mudhari aja incek. Fi'il mudhari udah kita belajar, dia baris belakangnya doma. Asal katanya dari amila ya'malu i'mal. Amila ya'malu i'mal. Ya'malu. Kenapa jadi sukun? Nah, kan gitu. Coba lihat. Wa may ya'mal sukun enggak tuh lam? Sukun enggak? Kok sukun? Mudhari itu kan harusnya doma. Mudhari itu menempati kedudukan rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Kok jadi sukun? Dia jadi sukun karena di situ kemasukan huruf syartin, huruf syarat. Huruf syaratnya itu man. Yeah. Man itu huruf syartin. Huruf syartin itu ada 6. Ya, man, imma, amma, in. Ya. Kemudian satu lagi ka'annama. Ya. In juga sama. Enggak, inna. In. Ya, faman, maka barang siapa ya'mal, melakukan satu perbuatan. Huruf syarat man. Setiap huruf syarat ada jawab syaratnya. Setiap huruf syarat, huruf yang bersyarat. Maksud huruf bersyarat itu satu kalimat yang menandakan persyaratan.
Dan persyaratan itu harus ada jawabannya. Ya. Barang siapa yang masuk rumah, kan belum lengkap. Barang siapa yang masuk rumah, kenapa kalau masuk rumah? Kenapa kalau masuk rumah? Maka begini itu jawaban dari syarat. Barang siapanya itu syarat. Ya, syarat. Barang siapa yang masuk rumah, maka dia akan selamat. Famay yadkhul baita, barang siapa masuk rumah, maka dia akan selamat. Ya, fahuwa salima. Ya, maka dia akan selamat. Maka selamatnya itu maka dia akan selamat, dijawab syarat. Famay ya'mal, barang siapa yang melakukan su'an, perbuatan jelek, au yazlim, aunya ini wawu atop. Makanya yazlim mengikuti ya'mal. Ya, sukun. Nafsahu, atau dia menganiaya dirinya. Summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Yajidillah. Nah, yajid di sini baru jawaban syaratnya. Maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahimah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Famay ya'mal su'an, kembali lagi, barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, dosa, au yazlim nafsahu, atau menganiaya diri mereka sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dengan proses dia itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yajidillah, ini jawab syaratnya, maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahimah, maha pengampun taubat, maha penghapus dosa, dan maha penyayang. Jadi kalimat jawabu syartin itu Pak, jawabu syartin, kalimat syarat dan jawaban, itu bermakna dalam ilmu balaghah adalah dominun, jaminan. Ya, ada madmun, ada domin, ada penjamin, ada jaminan. Penjaminnya adalah orang yang masuk rumah. Jaminannya apa? Dia akan selamat. Jaminannya selamat. Di sini siapa dominnya? Allah yang menjamin. Kata Allah, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, Allah yang menjamin. Itu kalimat syarat. Jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya adalah kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahimah, maha pengampun taubat lagi maha penyayang. Jadi ada jaminan dari Allah, orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia bertobat, istighfar kepada Allah, maka jaminannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena Allah maha ghafur dan maha rahim. Itu kalimat jawabu syarat, artinya begitu. Ya, terkadang pakai in, harfu syaratnya. In tadkhul taslim, jika engkau masuk kau akan selamat. In tadkhul taslim. Ya, in taf'al, ya, misalnya taslim, jika engkau melakukan ini engkau akan selamat. Itu kalimat jawab syarat. Nah, tafsirnya begini, coba lihat Pak sekalian. Wa may ya'mal su'an, ai wa may ya'mal qabihan, ai barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, qabih, yahzunu bihi ghairahu, yang mengakibatkan selainnya itu menjadi sedih atau teraniaya, kama fa'ala tu'mah min sariqatid dar', sebagaimana yang dilakukan tu'mah dari pencurian baju besi, li Qatadah, pada sahabatnya, tetangganya, pamannya tetangganya namanya Qatadah. Wa man ramyal yahud, dan sebagaimana orang yang telah menuduh si pencuri itu adalah orang Yahudi, bisaraqah, dituduh sebagai pencuri. Itu yang dimaksud perbuatan su'. Ya, perbuatan su' di sini digambarkan seperti tu'mah. Dia mencuri dan kemudian ya, meletakkan perbuatan dosanya kepada orang lain. Itu disebut su'. Coba
Pas kalian mencuri, perbuatan qabih. Au yazlim nafsahu, menganiaya dirinya sendiri, yaitu meletakkan perbuatan dosanya kepada orang lain. Ya. Makanya tuh Pak, Allah pakai kalimat dua, wa may ya'mal su'an. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa. Berarti dosa itu dia yang lakuin, dia yang terima dosanya, hukumannya. Ada dosa, dia melakukan, tapi dia nggak mau menerima hukumannya. Dia taruh perbuatan dosanya itu kepada orang lain. Itu disebut yazlim nafsahu. Ya. Tu'mah ini melakukan dua hal. Mencuri, yang kedua, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Apa perbuatan zalimnya? Yaitu meletakkan perbuatan dosanya kepada orang lain. Melempar tuduhan bahwasanya tuh yang mencuri si fulan. Berarti ya Allah ya Rabbi, udah perbuatan dosanya murakkab. Ada jahil murakkab, ada dosa itu murakkab. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, summa yastaghfirillah. Kemudian summa itu kalimat litarahi. Tarahi itu kalimat kata sambung tapi ada proses waktu, ada jeda. Contohnya begini. Ada kata sambung waw dan. Datang Muhammad dan Ahmad. Ya. Datangnya itu bareng apa kagak? Datang Muhammad dan Ahmad. Datangnya bareng enggak? Muhammad dan Ahmad bareng. Enggak ada proses waktu. Bareng. Datang Muhammad kemudian Ahmad. Kemudian Ahmad. Datangnya bareng enggak? Enggak. Tetap kalimat penghubung dan summa itu tetap. Bedanya itu kalau summa itu ada proses waktu. Ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa yang dilakukan dirinya sendiri, au yazlim nafsahu, atau perbuatan dosa itu dipikulkan kepada orang lain, dia berbuat zalim. Kemudian dengan proses waktu, artinya enggak serta-merta istighfar saat itu diterima permohonan ampun. Ada proses waktu yang Allah perlu melihat taubat seseorang itu. Proses waktunya itu apa? Dia mengisi perbuatan buruknya dengan kebaikan. Sholat 5 waktu, istighfar terus, taubat. Ya. Kemudian kalau dia punya harta disedekahkan. Terus benar-benar kelihatan taubatnya. Seiring waktu Allah nilai itu dia benar-benar kelihatan taubatnya. Dan taubatnya taubat nasuha. Maka baru Allah akan yajidillaha ghafurur rahim. Dia akan mendapati Allah sebagai zat yang Maha Pengampun taubat dan Maha Penyayang. Itu. Ya makanya dipakai kalimat summa di sini. Artinya ada proses waktu yang Allah perlu melihat orang itu benar-benar taubat atau tidak. Allah perlu menilai apakah orang-orang itu benar-benar bertaubat atau tidak. Kan ada orang taubat itu sekedar doang. Ya artinya insting dan taubatnya itu hanya sebentar doang, besoknya itu lagi taubat sambal sekali. Makanya di sini kalimat yang dipakai summa. Nah, kemudian selanjutnya summa yastaghfirillah bitaubati shadiqah, makanya artinya begitu. Ya. Au yazlim nafsahu artinya kal halfil kazib, seperti sumpah berbohong. Kan tu'mah itu bersumpah dengan berbohong di depan pengadilan Nabi. Diangkat sumpah, engkau tidak mengambil, iya tidak mengambil. Berarti meletakkan dosanya kepada orang lain dengan pakai kalimat sumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut yazlim nafsahu. Kemudian summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ai bi taubati shadiqah, dengan bentuk taubat yang benar, yang jujur, taubatnya jujur. Taubat benar amat tidak itu yang tahu cuma Allah. Karena taubat itu perbuatan hati. Sekalipun zahirnya nanti kelihatan orang bertaubat atau tidak. Tapi hakikatnya taubat itu bersumber dari hati. Ketika seseorang menyadari perbuatan salahnya,
maka perbuatan salahnya itu muncul kesadarannya itu sejatinya dari hati. Kemudian dari hatinya itu maka akan terlihat dari zahirnya. Ya, ada orang zahirnya kelihatan bertaubat tapi hatinya tidak bertaubat. Padahal taubat itu sejatinya adalah bersumber dari hati. Allah Maha tahu apakah orang bertaubat atau tidak. Ya, makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi, summa yastaghfirullah, kemudian dimohon ampun kepada Allah bitaubati shadiqah, dengan taubat yang benar-benar taubat. Yajidillah, maka dia akan mendapati Allah lizunubihi, terhadap dosa-dosanya, ghafuron, ya, mengampuni dosanya, rahiman haitsu qabla taubatihi, ya, rahiman maha penyayang, haitsu qabla taubatihi, ya, sekalipun Allah akan sayangi dia sebelum bertaubatnya. Wa may yaksib isman, selanjutnya barang siapa yang yaksib, kalau yang pertama ya'mal, yang kedua kasab yaksib. Yaksibu itu dari kasaba yaksibu iksib. Ya. Kalau doroba yadribu idrib. Kita udah belajar juga zahaba yazhabu izhab. Ya. Ini kasaba yaksibu iksib. Kasaba yaksibu. Ada amilah. Kalimat kedua pakai kalimat yaksib. Artinya mah sama. Wa may yaksib, barang siapa yang melakukan isman, dosa, zanban, fa inna ma yaksibu ala nafsihi, maka sesungguhnya berarti dia telah melakukan perbuatan dosa atas dirinya sendiri. Tafsirnya fala yata'adda dararuhu ila ghairihi, maka perbuatan dosanya itu tidak akan berpengaruh mudaratnya kepada selainnya. Jadi kalau orang berbuat dosa, dosanya enggak berpengaruh pada orang lain. Falyataharraz an iqbali nafsihi lil iqabi ajilan wa ajilan, maka hendaknya seseorang itu hati-hati dari dirinya berbuat dosa, lil iqab, terhadap hukuman ajilan, baik yang disegerakan di dunia, wa ajilan, atau hukuman akibat perbuatan dosa itu yang ditunda nanti di akhirat. Wal kasbu ibaratun amma yufidu jarra manfaatin aw daf'a mudarrah. Ini kaidah. Imam Nawawi pakai kaidah. Wal kasbu, kalimat kasab itu bukan amal. Ibaratun, dia adalah perumpamaan, ungkapan. Amma yufidu jarra manfaat. Ungkapan yang mengandung faedah. Ya, menerima manfaat, audaf amudarat, atau menolak mudarat. Walizalika lam yajuz wasfallahi ta'ala. Oleh karena itu kasbu enggak cocok buat sifat Allah. Jadi Allah tuh bukan kasab. Dia itu ya'mal, melakukan suatu perbuatan. Kalau manusia baru kasab. Ada istilah kasbul ma'isyah. Ya, usaha mencari nafkah. Kalau disebut amalul ma'isyah itu kurang tepat. Tapi kalau mencari duit, dagang, itu disebut kasbul ma'isyah. Jadi kasab itu usaha manusia untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau ada usaha untuk menghidupi dirinya sendiri, itu disebut kasab. Makanya kasab, kata Imam Nawawi, dia adalah ibaratun, satu istilah, amma yufidu jarra manfaatin aw daf'a mudarrah. Kasab itu satu perbuatan yang memberikan faedah, menerima manfaat atau menolak mudarat, dan itu di luar sifat Allah. Kalau kita kasab, ya kita buang tenaga, dagang, dapat untung. Kita luangkan waktu, kemudian dapat keuntungan. Kita malas-malesan juga nggak dapat untung.
Kalau Allah nggak begitu. Ya, Allah nggak begitu. Allah tuh amal. Dia melakukan satu perbuatan, nggak ada dampaknya buat dirinya, baik mengandung manfaat maupun mudharah. Ya. Makanya disebut amil atau alim. Itu Imam Nawawi. Ini ilmu mantik buat sekalian. Wa kana Allah aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu tafsirnya kayak begitu buat sekalian. Sekarang kita sedikit menyimpulkan ayat ini. Yang penting ini, yang penting. Pertama adalah ya, bahwa hukuman dunia itu enggak selalu berselaras dengan hukuman akhirat. Dan hukuman dunia itu terkadang juga peringatan seseorang atas perbuatan dosanya. Dan hukuman dunia itu belum tentu seseorang berbuat dosa sekalipun mendapat hukuman dunia. Singkatnya, bahwa yang namanya sebaik-baik balasan, sebaik-baik hukuman, sebaik-baik kehidupan adalah balasan hukuman akhirat dan kehidupan akhirat. Saat manusia itu tersumbat, dia tidak mendapatkan keadilan dunia, maka dia nggak akan bisa lari dari keadilan akhirat. Dia pasti mendapatkan keadilan akhirat. Sebagaimana saat manusia dia justru terhindar dari hukuman dunia, maka dia tidak akan bisa lari nanti dari hukuman akhirat. Makanya Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran." Dulu Imam Syafi'i, ada sebuah kisah di dalam kitab Thalaqat Imam Syafi'i. Satu lagi ngajar begini itu, tiba-tiba murid yang belakang. Murid di belakang tuh nanya, "Wahai Imam, Imam Syafi'i lagi bahas tentang ahwal kiamat, kiamat." Wahai Imam Syafi'i, wahai Imam guru, kenapa ada hari kiamat? Ya. Imam Syafi'i guru sebagai guru melongok, tumben-tumbenan katanya. Nanya begini, dilihat oh muridnya masih baru. Wajar, guru paling belakang masih baru, paling belakang lagi nyender lagi kan. Dilihat, oh, kenapa ada hari kiamat wahai Imam? Imam Syafi'i memandang ini pertanyaan yang kritis, ya, dan bagus, tantangan buat seorang guru. Ya. Akhirnya sang guru bertanya, sebelum aku jawab pertanyaan kau, aku nanya dulu. Mudah-mudahan ini pertanyaanku jawaban. Pernahkah engkau dalam hidupmu kau melakukan perbuatan dosa dan seluruh perbuatan dosa sudah engkau lakukan? Pernah enggak? Pernah wahai Imam dahulu, sebelum aku seperti ini sekarang. Semua perbuatan dosa sudah aku lakukan. Oh gitu. Saat itu adakah perasaan dalam dirimu, kenapa Allah belum menghukumku padahal aku sudah melakukan perbuatan dosa? Kok Allah belum menghukum? Aman-aman aja. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Sering, wahai Imam. Saya merasa Allah tidak ada. Banyak berbuat dosa atau belum dihukum. Imam Syafi'i nanya lagi. Sebaliknya, pernahkah engkau menjadi orang yang sangat taat kepada Allah? Sekarang seperti sekarang wahai Imam, aku ingin menembus dosaku, aku taat kepada Allah. Nah, saat ini adakah perasaan dalam dirimu, kenapa Allah belum memberikan balasan terhadap ketaatan yang kau lakukan? Minta rezeki, nggak datang-datang rezeki. Minta kesehatan, tetap aja sakit terus. Doanya mah banyak. Ikhtiar ibadahnya itu luar biasa. 5 waktu nggak cukup, tahajud. Dalam rangka satu hal, pengen sembuh penyakit, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada perasaan dalam dirimu, kenapa Allah belum membalas semua perbuatan baikmu saat itu? Sering wahai Imam. Tanya lagi, wahai muridku, pernah nggak jadi orang salah? Kemudian pengadilan dunia memvonismu bebas, atau sebaliknya engkau benar, tapi pengadilan dunia memvonismu salah? Pernah wahai Imam. Hei muridku, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Kalau ente berbuat baik tapi belum dibalas, itulah dunia. Kalau ente berbuat dosa tapi belum dihukum, itulah dunia. Kalau ente di dunia ini banyak berbuat salah tapi pengadilan dunia memvonismu bebas, itulah dunia. Tapi di akhirat nanti, ya,
nggak akan ada orang mendapatkan kesengsaraan. Keadilannya sejati, balasannya hakiki. Ya, orang yang berbuat jelek akan dilihat perbuatan jeleknya, balasannya akan setimpal apa yang dilakukannya. Orang berbuat baik juga akan dilihat perbuatan baiknya dan balasannya setimpal, dan Allah tidak akan menganiaya seseorang sedikit pun. Maka Imam Syafi'i membacakan ayat tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi Pak, kita ini hidup kalau udah ikhtiar, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar kita, senyum aja udah. Dunia memang udah kayak begini. Yang namanya manusia terkadang bersekongkol berbuat jahat. Ya, kita sendiri nggak berdaya. Kalau kita pikirin aja, bukan benar, bukan lu kan pada salah. Kenapa sih lu pada kagak mikir? Kalau kita sampai sebegitu, stres kita. Ya, kembalikan bahwasanya kehidupan dunia memang lahwun la'ibun. Inna dunya lahun wa la'ibun. Sesungguhnya dunia ini sandiwara dan permainan. Ya. Yang penting apa? Pilihan kita benar. Pilihan kita adalah sesuai dengan agama. Pilihan kita adalah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ulama, orang yang mengerti agama. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Gitu Pak sekalian. Terus yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini, bahwa hati-hati dengan perbuatan dosa. Yang perbuatan dosa itu kita taruh ke orang lain. Ya. Sebab Pak, kita berbuat dosa itu ringan, dalam pengertian perbuatan dosanya kita pikul sendiri hukumannya itu. Tapi kalau kita tuduhkan kepada orang lain perbuatan dosanya itu, maka itu sudah perbuatan zalim yang sangat luar biasa. Sudah sangat perbuatan zalim yang luar biasa. Nah, ulama beda pendapat di sini. Ada yang ulama mengatakan bahwa kalau itu terkait dengan orang lain, maka dia harus minta maaf. Tidak akan pernah Allah mengampuni dosa-dosanya seandainya dosa dia itu terkait dengan orang lain. Sehingga di sini nggak dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kalau kita dilihat di tafsir Marogi itu, ya, au yazlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya itu terkait menuduhkan orang lain menaruh dosanya kepada orang lain, maka berarti dia harus minta maaf. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu disebut isman, perbuatan dosa. Kalau kita menuduh orang lain berbuat dosa padahal kita yang melakukan disebut buhtanan. Buhtan. Ya. Buhtan. Hukumannya apa? Dalam Al-Quran di ayat lain, faqadih tamala buhtanan aziman. Berarti dia telah memikul perbuatan dosa orang lain. Tuh sekalian. Jadi kita nih nuduh orang, kita mencuri, kita tuduh orang yang mencuri, maka semua perbuatan dosa dia yang dituduh itu kita pikul nanti. Dia pernah durhaka sama orang tua, dia pernah berbohong, kita pikul udah kita pikul. Faqadih tamana buhtanan aziman. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita sekedar menuduh dia mencuri doang. Ya. Tuh ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi Pak sekalian, hati-hati. Ya, terkadang kan kita berbuat dosa, tapi kalau terkait dengan pribadi kita sendiri, summa yastaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah, bitaubati shadiqah, dengan taubat yang benar, yajidillaha ghafurur rahim. Tapi kalau yazlim nafsah, kalau kita berbuat zalim terkait dengan orang lain, maka pengampunan dosanya harus minta maaf, minta dihalalkan hak orang lain yang kita zalim, minta halal. Dalam bahasa hadisnya kan begitu, sum istahlalhu haqqahu. Maka dia harus minta dihalalkan. Ya, maksudnya misalnya dulu Anda pernah mukul ente begini, tolong ente maafin ya, halalin perbuatan Anda. Ya, Anda maafin, sekarang halal buat ente. Anda halalkan, Anda maafin ente, udah kelar. Bebas kita nanti dari hukuman qisas di akhirat. Buat sekalian, makanya kita kemarin bahas bab ghibah, ya, ghibah. Salah satunya di antaranya adalah ghibah itu
satu perbuatan dosa yang terkait dengan omongan, menceritakan keburukan orang yang kalau dia tahu dia nggak suka, maka itu ghibah. Menceritakan keburukan seseorang, kalau keburukan itu nggak ada pada dia, berarti fitnah. Fitnah. Jadi ngomongin orang, keburukan orang nggak ada benernya udah. Kalau bener ghibah, kalau nggak bener jadi fitnah. Terus dosanya gimana Pak Ustadz? Minta dihalalin. Nggak bisa kita itu istighfar doang, minta dihalalin sama orang yang kita gibahi. Kalau enggak, nanti kita sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, makanan kita itu daging bangkek saudara kita sendiri, makan daging manusia. Alhamdulillah. Ya, Aisyah di zaman Nabi itu kan yang namanya hukuman itu kan selalu diperlihatkan di dunia. Aisyah dulu sekedar gibah kepada istri Nabi. Namanya ya Allah Maimun apa lupa. Istri Nabi ada yang cantik sangat. Tapi sayang kate. Karena Aisyah saat itu sakit. Maka datanglah istri Nabi yang cantik itu. Lupa namanya subhanallah Maimun. Ya? Hah? Lupa. Ketika datang ke rumah Aisyah, maka Sabi bertanya, siapa itu? Tuh, si pendek datang. Si pendek datang. Gitu. Apa kata Rasulullah? Aisyah, ya. Di mulutmu ada daging, ada bangkek manusia. Muntahin. Maka Aisyah berusaha muntahin. Benar keluar daging, pluk. Itu bangkek saudara. Ya. Minta maaf. Padahal yang si istri Nabi yang masih di luar tuh nggak tahu Aisyah ngomong pendek, setelah kayak begitu. Coba bayangin kayak begitu. Jadi hukuman di zaman Nabi selalu diperlihatkan. Kalau kita makan enggak, tapi kita harus percaya bahwa seseorang gibah itu sama aja memakan daging saudaranya sendiri, takarihtum. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kita udah tua. Kalau bisanya omongan ini kita jaga nih. Ya. Ibadah kita aja, kita udah 50 tahun, udah 60 tahun, ibadah kita aja belum tentu bisa menutupi dosa kita yang lalu. Udah kita buat lagi dosa. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Dan dosa itu sepele, yang sebenarnya nggak pantas ada dalam diri kita. Sekedar ngomongin orang, nggak pantas kita udah tua ngomongin orang lain. Ya, kita udah tua, nggak pantas kita itu melakukan satu perbuatan dosa itu. Yang lalu belum tentu bisa tertutupi dengan perbuatan ibadah kita. Sini kita sudah melakukan perbuatan dosa lagi. Nambah lagi, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Itu. Tapi sekalipun begitu, Pak, sekalian, ya, posisi taubat itu sangat penting. Dosa apapun. Ayatnya tadi sudah kita bahas, ya. Summa yastaghfirullah yajidillah. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Itulah Pak sekalian ayat yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allah menjaga iman Islam kita. Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Allah jaga rumah tangga kita. Allah selamatkan rumah tangga kita dari segala macam mara bahaya, fitnah dan musibah. Allah jauhkan kita, keluarga kita dari goda-godaan yang bisa menjerumuskan kita terhadap perbuatan maksiat. Allah jaga anak-anak keturunan kita, mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berkahi harta kita, berkahi umur kita, dan pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Tilka niyyah wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. منه
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.